Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain. Qul la rabbi sholli sadri wa yassir li amri sadaqan bi lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Muhammad Tasliman bin Basyari Al-Mukarram, Romo Yai Muhammad Tasliman selaku ayahandanya Akil Ahmad Al-Badawi, sekeluarga semua para santri dan para jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang saya muliakan, yang saya sayangi, yang saya hormati, yang insya Allah semua dengan kehadiran para santri, para jamaah dari keluarga besar Ananda Akil Ahmad Al-Badawi, semuanya diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kepada seluruh para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para guru-guru, para kiai, semua yang ada di alam semesta bumi ini, yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, dan semua para sesepuh, bini sepuh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang saya hormati, yang saya cintai, yang insya Allah semuanya pun dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini
masih bisa bertatap muka, bermunajat di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Semoga langkah kita menuju tempat ini, di tempat ruangan ini yang sederhana ini, menjadikan sebuah catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal di tempat ini bersama Anda Akil Ahmad Al-Badawi yang ada di sebelah saya, dan sebelah kiri adalah seorang yang luar biasa, yaitu selaku ayahandanya yang menyaksikan, yang mengikuti dalam peresmian ataupun pengukuhan tentang yang akan saya sampaikan kepada seluruh para saudara, para jamaah, para santri, dan semua para umatnya yang sedang menyimak mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mungkin sedikit yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dulu Akil ini pernah belajar di Tulang Lawang Lampung tanpa didampingi seorang wali murid. Tidak ada orang tua yang menyaksikan dan tidak ada sambung antara saya dengan orang tuanya. Karena mungkin dari awal sampai perjalanan kurangnya sebuah komunikasi, kurangnya keterbukaan antara santri kepada guru yang mungkin selama ini diakui sebagai pembimbing, penuntun, dan sebagainya. Mungkin dari kegiatan apa yang sudah saya ajarkan kepada Ananda Akil ini sudah banyak yang saya berikan. Ya, tentunya saya mengajarkan tentang perkara hati, perkara tentang cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya untuk memperkuat akidah, memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, membangun sebuah intelektual, membangun sebuah tentang bagaimana seorang santri yang selalu menjaga sulh adabnya, menjaga ketawaduannya, menjaga kecintaan dia kepada guru-gurunya. Jika kita sebagai santri selama ini kita mungkin pernah punya seorang guru, seorang kiai, kita pasti ingin mengharapkan suatu barokah dari para guru-guru kita. Bagaimana agar ilmu kita tambah barokah dari segala apa yang kita geluti, kita riadoi, kita pelajari selama ini? Maka muliakan gurumu, maka ilmu yang kau pelajari pun akan barokah. Dasar cinta itu adalah segala-galanya. Jika kau cinta kepada guru, maka Allah pun akan berikan barokah di dalam hidupmu. Tapi kalau kita tidak akan pernah ada cinta kepada guru kita, maka tak akan pernah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kegiatan dari awal kedatangan Anda Akil ke Lampung tanpa didampingi orang tua, dan saya juga tidak pernah bertatap muka, berkomunikasi secara tohir maupun secara batiniah. Mungkin pernah menyinggung di bulan-bulan lalu di saat Anda Akil pernah belajar menceritakan keluh kesah permasalahan-permasalahan tentang yang ada di tempat ini. Yang saya sampaikan, Anda Akil ini memang sudah awal dia ini adalah anak yang dilahirkan dari orang yang dimuliakan, yaitu Romo Yai Muhammad Tasliman sebagai ayahandanya, yang memang beliau juga adalah seorang pembimbing yang menuntun, yang selalu memberikan suatu kecintaannya kepada seluruh umat, kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah Kuningan. Memang kalau Akil ini dari keturunannya, dari bapak ibunya adalah orang-orang yang paham tentang agama. Bisa disebut adalah anak dari seorang kiai.
terakhir dari awalnya masuk memang dia sudah punya basic dalam agama, sedikit tentang masalah fikih, masalah kitab-kitab yang lain. Sedikitnya dia pun paham atas apa yang selama dia pelajari, selama dia mungkin belum pernah datang berkecimpungan di dalam kehidupan saya, dia memang sudah punya basic dalam agamanya. Nah, akhirnya ini sudah punya dasar secara keagamaan keislamannya insya Allah, dan melihat sebuah perjalanannya mungkin bisa diceritakan sedikit. Kamu belajar masih diingat pada tahun berapa masuk, dan belajar bersama Gusnya berapa bulan, berapa tahun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit. Kalau untuk diingat-ingat, ya suka hilang-hilang. Karena kalau suka diingat-ingat itu sedih. Jadi menurut saya pribadi itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Pertama, saya keluar bukan hanya dari kabupaten ke kabupaten, tapi nyebrang. Itu mempunyai budaya yang berbeda, cara bicara yang berbeda, cara pemikiran pun berbeda-beda. Dan ketika sampainya di tempat di Padepokan, di situ pun ketemu orang yang berbeda-beda dari suku manapun ada. Dan sendiri dari Jawa Barat agak kebingungan untuk mengimbangi yang dari mana itu. Ya. Agak kebingungan. Jadi sulit untuk dipahami. Beda budaya, beda prinsip, mungkin beda rasa pula. Jadi sulit untuk menyatukan rasa tersebut. Tapi lama-kelamaan kerja itu membahas tentang hati. Jadi apapun itu hati, terus kita yang di foto itu, yang di gembleng itu hati. Sedikit nyinggung pikiran, nyinggung perasaan, seperti itu. Jadi itu gesekan itu sebuah gemblengan. Ketika seseorang sudah digembleng masalah hati itu, maka yang saya rasakan sendiri, ilmu apapun itu, meskipun ilmu sedikit, akan masuk ke dalam jiwa kita, hati kita, baik zahir maupun batin, seperti itu. Jadi pengalaman saya Lampung enggak lama dibanding mondok di yang lain, hanya 1 tahun. Kalau bulan awalnya itu, kalau nggak salah dari bulan Januari 2019. Januari 2019 saya awal masuk dan pulang sebelum Ramadan kemarin. Jadi saya sudah 1 tahun kurang. Jadi banyak sekali yang didapat di sana ya. Ada yang dilihat, ada yang nggak dilihat. Maksudnya ya dalam susah untuk membicarakan ini, karena ini sifatnya sip. Maksudnya ini rasa yang berbicara itu memang sulit untuk diartikan. Dan apapun yang dilihat dari video-video tayangan, ternyata berbalik arah dari video tayangan tersebut. Jadi itu pun sudah mengajarkan bahwa apa yang kita lihat belum tentu sebenar-benarnya. Jadi kalau pelajaran sendiri di Lampung itu tidak seperti yang ada di video, sama sekali tidak mengajarkan itu. Bahkan menurut saya pribadi ya, karena kalau di Lampung itu tidak diajarkan masalah yang lain-lain, hanya gembleng hati tersebut. Seperti itu. Ya kalau yang lainnya hanya gembleng rasa, seperti itu. Enggak diceritakan secara detail. Kalau masalah di video itu kan ada banyak aksi-aksi yang lain. Nah, itu tidak diajarkan sama sekali. Tapi ketika hati itu sudah tembus, semuanya akan bisa. Itu yang saya heran itu seperti itu. Jadi entah alam yang mengajari atau apa yang mengajari itu
menurut saya sulit untuk dipecahkan, sulit untuk dibicarakan, hanya bisa dirasakan. Jadi saya mohon doanya, mohon dukungannya dari manapun, dimanapun yang berada. Jadi mohon doanya untuk semuanya, untuk kemajuan agama kita, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jadi itu sedikit sebuah pengakuan ataupun menceritakan perjalanan Ananda Akil dari Lampung. Perjalanannya sekian bulan, ya tadi sudah sampaikan 1 tahun kurang. Awal tadi sudah sampaikan bahwasanya Akil ini datang ke Lampung tanpa ada pendamping seorang wali murid, yaitu orang tuanya. Karena setahu saya selama di pesantren dalam pondok itu namanya orang mau mengaji harus ada orang tua. Biar orang tua pertama tahu keadaan, situasi dan kondisi yang ada di tempat pesantren, segala aktivitas kegiatan yang dipelajari apa saja, terus segala sesuatu yang ada di dalam kesehariannya bagaimana, seperti makannya, seperti apapun, semua yang ada dalam pesantren tersebut. Ini harus ada pembukaan di mana orang tuanya kan harus adaptasi dulu dengan pesantren. Adaptasi dulu, saling mengenal, pendekatan dengan para kiai yang ada di pesantren. Namun sudah, karena memang itu sudah terlewat, namun sedikit apa yang saya sampaikan tadi ini hanya mencuplik dari perjalanan Akil selama berapa bulan, berapa tahun. Intinya kalau ngaji ya baru sebentar. Kalau dibilang lulus belum lulus, ya dibilang dunia ini itu belum apa-apa. Jadi masih tahap dasar-dasar yang saya berikan kepada saudara Akil. Alhamdulillah kita sudah bermunajat melalui sababiyah perantara syariat yang ada dengan surat Al-Fatihah kita hadiahkan kepada seluruh keluarga besar, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, para guru-guru yang telah mendahului dan semua para saudara-saudara kita dimanapun saudara kita berada. Saya lanjutkan pada kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah saya resmikan yang mungkin sekarang akan saya ijazahkan kepada Ananda Akil, yaitu nanti ada sebuah pembeatan yang akan saya berikan. Semoga dengan apa yang saya berikan ini nanti saudara Akil istiqomah, saudara Akil bisa menjaga amanah yang saya berikan, tentunya bisa menjaga segala kepercayaan dan keriduan dari saya maupun para guru-guru saya yang telah mendahului. Semoga Akil ini bisa membawa di jalan yang baik, di jalan yang benar. Ilmu itu harus dikuasai, bukan ilmu yang menguasai diri kita. Dunia harus dihancurkan, bukan dunia yang menguasai diri kita. Itu sangat berbahaya. Maka di saat kita mempelajari sebuah ilmu, tentu dari ilmu yang Allah, ilmu yang hak, ilmu yang datangnya dari Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri, maka kita harus benar-benar pahami segala sesuatu isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi harus dikaji. Tidak hanya dikaji, tapi harus qawiyatun. Semua ilmu tanpa diriatun maka tak akan sempurna.
Maka lelaku sebagai seorang torekot ini harus kamu jalankan dengan torekotnya, dengan urusan perkara hakikat di dalam diri, tentang perkara hati, karena menjadi orang yang lillahi ta'ala, menjadi seorang yang ikhlas ini tidak gampang. Ikhlas, kesabaran ini satu paket. Syariat dan hakikat satu set, tidak bisa dipisahkan. Kalau syariat saja hatinya, urusan hakikatnya tidak dipelajari pun tak akan sempurna. Maka harus saklek antara syariat dan hakikat ini. Antara ilmu sabar dan ikhlas pun harus saklek, tidak bisa dipisahkan. Bahasa kalimat sabar, ikhlas itu mudah diucapkan, kalimat sedikit tapi untuk menjalankan setengah mati. Nah, maka menjadi seorang tokoh agama, tokoh publik apapun bentuknya, peran kita dalam dunia, sebelum kita menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai, menjadi seorang guru, kita harus bercermin ke arah kita sendiri. Karena setiap hari kita selalu bercermin, melihat sebuah cermin di dinding, kita melihat sebuah penampakan perwujudan kita. Apakah aku pantas mengenakan pakaian ini? Apakah aku pantas melakukan sesuatu seperti ini? Apakah aku akan mampu melewati semua yang ada? Dengan ada ujian, cobaan yang ada nanti akan menghampiri kehidupan kita, itu pasti. Karena ujian dan cobaan tidak datangnya dari luar dulu, datangnya dari dalam diri kita, lalu keluarga, saudara yang terdekat, lalu masyarakat, lalu orang-orang yang di luar sana. Maka bagi kamu yang sedang mengawali, merintis, membangun sebuah majelis, membangun sebuah organisasi, maka yang harus dimatangkan adalah perkara hati. Dalamnya kokoh, dalamnya padat, insya Allah jika ada sebuah angin yang menerpa, ujian yang selalu datang di setiap kehidupan kita, kita tetap santai, kita tetap tenang hatinya. Bagaimana untuk menenangkan hati? Terus memintalah perlindungan kepada Allah, minta untuk didekatkan antara diri kita kepada Allah, mintalah kepada Allah agarlah kamu menjadi langkah yang berkah barokah, dan setiap perjalanan kamu dalam syiar menyebarkan agama Allah, Allah pun selalu melindungi, memberikan kekuatan lahir dan batin. Selama kita mau bersandar kepada Allah, selama kita mau bermunajat kepada Allah, dikala kita melangkah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya saya mau melangkah kepada sebuah tempat yang dimana saya menuju ke rumah tersebut. Semoga hamba ditatangkan bersama beliau, dengan moga-moga datanya saya, bertatapnya muka saya dengan beliau, itu menjadikan penggugur dosa saya, menjadikan suatu keberkahan bagi saya. Semoga engkau datangkan rahmat, maghfirah, ilmu yang manfaat ya Allah. Jadi segala sesuatu di mana kita melangkah harus dasar ilmu. Di mana kita mau makan, beraktivitas, menjalankan segala sesuatu harus pakai ilmu. Tidak ada orang menjalankan hidup ini tidak pakai ilmu. Semua pakai ilmu. Mau menjadi seorang presiden harus punya ilmunya. Mau jadi seorang yang kerjanya di mekanik, di perbengkelan harus punya ilmu. Semua harus dikuasai ilmu. Bukan ilmu menguasai diri kita. Itu yang salah. Di saat akil ataupun para santri mau belajar ilmu, maka pikiran itu yang harus mengikuti hati, bukan hati mengikuti pikiran. Kalau pikiran, ya, hati kita mengikuti pikiran kita, maka akan mengajarkan tentang urusan dunia, urusan bisnis, urusan masalah apapun. Dan di situ tanpa kau sadar, tidak kau sadari, jin iblis telah memperbudak. Naudzubillah. Maka hati-hati, gunakan mindsetmu, gunakan otakmu dengan sebaik-baiknya. Di saat para santri, para jamaah sedang belajar melakoni sesuatu, kalian harus tahu tempat dan posisinya. Tidak selalu setiap hari kamu hubung-hubungkan dengan perkara yang gaib, perkara-perkara jin dan sebagainya. Jangan. Semua ada masanya. Maka tadi sudah disampaikan oleh Akil sendiri. Awal dia datang niatnya sudah salah, karena setahunya saya mengajarkan tentang dunia supranatural maupun spiritual. Nggak tahunya saya ajarkan tentang perkara itu, perkara agama.
maka dia sudah terjebak dalam perangkap saya. Maka dalam perjalanan manusia ingin menjadi seorang pendakwah tersebut, menjadi seorang penceramah ataupun dari peran-peran yang lain, maka kamu harus benar-benar bisa memanfaatkan segala sesuatu yang selama ini Allah berikan di dalam diri kita. Kayak Agil mungkin dulu tidak tahu segala rahasia yang Allah berikan dalam diri kita. Setelah bertemu dengan seorang guru, Masya Allah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah itu telah menitipkan suatu kemampuan di dalam diri manusia, maka manusialah diberikan kemampuan untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa. Maka kembali dengan fa'izah azam tawakal Allah, kalau kau sudah berazam berusaha maka serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyerahkan kenikmatan itu? Berbagilah kepada seluruh para anak yatim piatu, para anak-anak yang ada sekitar kita, orang-orang miskin, para duafa, orang-orang yang membutuhkan sebuah pertolongan seperti adanya masjid itu dibangun, ya kita membantu. Ya, kalau kita tidak mampu untuk bersedekah, kita punya ilmu, gunakan otak kita, kasihlah pengarahan, berbagi suatu pengetahuan. Karena bersedekah itu tidak hanya menggunakan suatu materi, tapi dengan tenaga, pikiran, ilmu apapun itu bisa. Nah, terus posisinya di saat kayak Agil sendiri nantinya masuk ke dalam perangkap-perangkap jebakan-jebakan, karena nanti akan banyaknya manusia yang akan hadir di tempat ini akan menguji mental kamu, menguji basic kamu, menguji segala kemampuan yang kamu miliki. Maka dalam dawuh petuah di masa orang-orang dulu, eling lan waspada, tetap ingat kepada Allah, waspada setiap kamu melangkah kemanapun, karena kita tidak tahu. Setiap kita melangkah masih banyak syirk di hadapan kita. Nanti kita melangkah masih ada rahasia yang ada di hadapan kita menghadang, lalu akan menghalang-halangi perjalanan kita. Nah, itu rahasia Allah. Itu sebuah kuasa Allah yang luar biasa, yang saat ini pun kita masih banyak hal-hal yang belum pernah kita pelajari. Karena saat ini kita masih mengembangkan, membesarkan segala wadah yang ada dalam diri kita, lalu mengisi dengan segala perbuatan keseharian kita dengan amal yang saleh. Maka pada malam hari ini memberikan peresmian, saya memberikan keriduan kepada anak-anak Agil. Padepokannya mana? Padepokannya belum dibangun. Inilah padepokannya seperti ini ya. Asramanya nanti bisa dilihat dari keadaan setiap kamar-kamar ya. Terus posisinya lihat sebuah area halaman di sekitar. Karena saya kemarin berangkatnya ke sini agak malam, karena jalan ya mungkin berapa meter itu sempat mobil masuk ke lubang. Alhamdulillah dengan perjuangan anak-anak para santri dipotong tuh mobil. Jadi nama padepokannya Paguyuban Spiritual Aji Soko Kencokomane. Aji Soko sifatnya sir ya. Kalau kamu kembangkan ya dengan sebutan Kencana Mani cukup gitu kan. Tapi kalau dalam sebuah naungan benderanya namanya Aji Soko Kencokomane. Di saat kamu membawa ke masyarakat namanya Kencana Mani. Aji Sokonya hanya di sebuah bendera yang ada di dalam. Di saat kau di luar membawa nama Kencana Mani. Lalu nanti ada sebuah arti dari isi kandungan kenapa diturunkan nama Aji Soko. Nanti akan ada sebuah hal yang akan saya berikan melalui sebuah sketsa ataupun gambar ataupun catatan yang nanti pun akan disampaikan oleh saudara Agil. Paham kan? Jadi apa yang aku sampaikan, aku melihat orang yang ada di hadapan saya. Kira-kira jika saya berbicara terlalu tinggi, ilmunya terlalu sulit, maka anak-anak tidak bisa menerima dengan semudah itu. Karena bahasa, kalau saya menyampaikan suatu ilmu, pengarahan terlalu sifatnya ilmunya tinggi, maka daya tangkap, cara dia berpikir untuk menerima tentunya sangat sulit. Maka di saat kita menghadapi masyarakat,
menghadapi para santri, para jamaah, karakter sifat pemikiran manusia tidak semuanya akan menerima apa yang kita berikan. Maka jika ada seorang sahabat, seorang saudara menyampaikan suatu ilmu kepada kita, memberikan suatu pengetahuan kepada kita, apa yang disampaikan bagi dia baik, belum tentu bagi saya baik. Dan sebaliknya, apa yang saya sampaikan menurutku baik, belum tentu itu baik untuk mereka. Nah, maka di saat ada seorang alim ulama menyampaikan ilmunya, menyampaikan tentang masalah isi kandungan dari ilmu-ilmu di dalam Al-Quran ataupun dari hadisnya yang disampaikan kepada seluruh para masyarakat, maka tentunya seorang alim ulama, seorang kiai, seorang penceramah ya harus bisa menyampaikan ilmu yang kira-kira bisa diterima gak nih oleh masyarakat. Hakim menyampaikan sesuatu kepada saya dengan bahasa memberikan tuntunan, bimbingan ataupun pencerahan atau motivasi, inovasi yang ada. Itu bagi Akil baik bagi saya. Benar-benar apa yang saya sampaikan itu buat saya, baik buat saya, benar buat kamu, paham nggak? Tapi belum tentu loh saya terima dari sebuah masukan yang kau sampaikan kepada saya. Maka kesimpulannya kita menjadi manusia jangan pernah merasa paling benar. Kebenaran itu hanya di mata Allah. Allah yang menilai kebenaran itu. Maka di sini kita diberikan sebuah anggota, dan anggota badan ini mengajarkan kita dengan segala sesuatu. Nih, telapak tangan, jari-jari kita punya falsafah. Dari falsafah 5 jari ini menggambarkan karakter pemikiran manusia berbeda-beda. Manusia itu tidak ada perbedaan gitu. Dalam syariat semua manusia tidak ada perbedaan. Semua manusia di mata Allah sama. Perbedaannya adalah iman dan takwa. Nah, terus di sini ada 5 jari. 5 jari ini karakternya berbeda-beda. Tingginya pun tidak sama. Semua berbeda-beda. Paham? Ya. Maka di sini antara kekurangan jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari ke-5, tingginya tidak sama rata. Ada yang pendek, ada yang lebih tinggi, ada yang paling tinggi. Maka kalau sudah paling tinggi jangan merasa paling benar. Ngasor, jempol rendah, sedikit kliks, mata pantul, gitu kan? Kenapa nggak kayak gini ya? Gitu kan? Kenapa harus pakai jempol kan gitu? Jempol paling rendah, gitu kan? Maka mengajarkan kita untuk menjadi orang yang selalu rendah hati. Teruslah menjadi seorang santri, menjadi seorang penerus-penerus para alim ulama, belajar untuk melatih diri kita agar kita menjadi orang yang selalu rendah hati sampai kita nanti tidak bisa direndahkan lagi. Paham? Nah, lalu di sini 5 jari ini mengajarkan ilmu kepada kita yang tadi sudah saya sampaikan. Maka setelah kekurangan dari jari ke jari, kekuranganmu, kekurangan saya dijadikan 1, 2, 3, 4, 5. Pakai kekuatan. Takbir Allah. Itu. Pakai kekuatan. Paham nggak? Ya, iya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam sebuah organisasi, dalam sebuah majelis, jika ada saudaranya yang sakit, maka tangan inilah yang maju. Seperti tangan kanan dan tangan kiri. Kalau di sini yang luka, maka tangan kirinya pun ikut masuk. Dalam arti jika kena sobekan, kena parang, kena golok, mesti tangan yang kiri akan mengambil sebuah kain untuk menutupi luka tersebut. Sebaliknya, jika yang kiri terluka, yang kanan pun akan terjun ikut. Seperti itu. Di saat ini gatal, maka akan saling menggeser, saling membantu. Seperti ini.
Inilah ahlul jamaah, majelis seperti itu. Santri juga seperti itu. Jangan membeda-bedakan. Gak ada yang bodoh dari saya sampaikan, gak ada yang bodoh, gak ada yang pintar. Semua saya kalian itu sama-sama belajar di sini. Maka di sini dari filsafat 5 jari mengajarkan kita, ya, mengajarkan kehidupan kita agar menjadi orang yang selalu rendah hati, gitu. Terus kemudian tauhid, matinya pun harus bertauhid, ya. Hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bersolat dulu biar tambah berkah, rezekinya lancar, jodohnya pun merapat semuanya. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Pastikan saya melihatmu tidak bisa berdiri. Terus berdiri. Ayo berdiri, mampu Allah. Allah, 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 Allah. Jatuh dia. Ya kan? Allah, 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 Allah. Ayo berdiri.
Cukup. Apa yang kau rasakan? Bergetar. Itulah. Jadi belajar ilmu hati. Jadi bisa kau melantunkan doa tidak untuk main-main. Paham nggak? Tadi bisa kita suruh berdiri, bisa berdiri nggak? Berdiri. Dari lagi. Angin masuk. Iya. Awas dari obat nih. Ya kau balik angin. Dah. Lagi. Jadi mantul. Sarung berat dulu. Cita-citanya mau jadi apa? Karena bisa. Wow. Bahagia. Pengen semua bukan. Sungana Allah. Surga gimana? Ceramah. Ini. Tadi rasanya apa di saat anginnya dihadirin? Di saat tadi anginnya dihadirin ke sini gimana? Berat. Berat. Muter ya. Itu angin tadi. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Jadi angin, ya kan? Kalau begitu, jalan. Biar. Coba kalau lawan apa efeknya? Berat. Berat kan berarti ngikutin. Pinjam sapu, betul? Pinjam sapu ada sapu. Itu apa mikir? Kalau kayak gitu dia kurang ringan. Gitu. Lock.
lagi. Aku pur. Jangan. Mundur. Aku pur saya. Aku, oi. Angkat. Betul. Angkat. Lepas. Lemas. Biasa disiksa. Ya, kembali ke semula. Allah. Ajib. Takbir. Nanti dulu, bapak dulu ya, kasihan. Jadi apapun yang saya berikan ke kalian dalam penempaan ataupun memberi kalian ini bukan berarti apa-apa, yang jelas untuk memperkuat keyakinan dan kecintaan agar kamu istiqomah ya. Jadi segala apa yang dilakukan ini hanya bonus dari Allah ya. Tidak hanya untuk main-main, tapi ini membuktikan eksistensi kemarifatan Allah yang dimana jika orang kalau sudah diberikan sesuatu tentunya harus bisa menjaga hatinya agar tidak masuk ke dalam sifat-sifat kesombongan. Satu orang yang buruk berdiri saja. Itu anaknya. Kamu pastikan dulu kau angkat dulu anaknya. Kuat ya. Angkat. Terus. Wah, turun terus. Terus. Mau masuk sini? Balik sini. Angkat aja dari depan. Yuk. Angkat lagi. Udah di situ peluk aja. Jangan diangkat. Tadi sebelum diangkat kayak mana? Kamu bisa pertimbangkan berat mana yang masalah ini? Beratan ini. Ini baru dasar. Yuk, angkat. Lagi, ayo. Lagi. Lagi. Udah turun. Yuk. Udah dulu. Nah, ini pakai dasar dulu, Kamu tarik nafas deh, paru-parunya kena nanti. Sifat, astagfirullahaladzim. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim.
angkat orang tua. Angkat orang tua. Kalau orang gede satu aja. Oke. Baik. Jangan ditekan ininya. Angkat ini. Salib saya. Super. Kalau bisa pertimbangkan, manusia bisa sedikit. Dia nggak bisa apa-apa. Oke. Enggak ada. Kamu tuh. Orang itu ada. Kemana? Ada. Apa? Kamu bisa ngomong kan? Balik. Kamu. Udah lepas? Selesai. Mundur. Jalan. Aku merasa benar-benar disiksa. Ya. Oke. Wah, aku mau berdiri kak. Sopan dengan diri. Berdiri. Jangan tekan, oke? Pegang face-nya, biar tambah kanan, ya. Jalan. Kurung belum bisa begini. Ya, Kamu apa? Hah? Sakit ya? karekas. Jalan. Jalan. Nanti kalau nggak ditarik urusan ya kan? Jalan lagi. Mulai dari latihan. Nggak cepat. Ya, jaga. Katanya mau jadi singo. Orang berbunga disiksa. Mari bersapa. Jam 2 ya. Kemudiannya mau lari pusaka saya itu. Jadi lanjut.
sama akhirnya suruh gebleng apa nih? Iya, nah ayah didik. Tunggu saya di sini. Ayo, pangeran suruh gebleng apa nih anak-anak di sini? Mari misalkan. Seperti tadi aja. Hah? Seperti tadi aja. Minum lagi. Berarti gantian gitu ya? Lagi ada serpihan sama ini. Cek, ayo. Kayak itu belum. Ih, canggih Tangan angkat. Patah lagi. Terus, terus, terus. Kelihatan kelihatan. Terus, maunya kemana? Maunya kemana? Buat Hah? Keluar. Tarikannya kenceng. Lumayan. Minta keluar. Hah? jauh sing kena nih sing lingung. Mas, power. Kamu makan apa lagi itu kan? Nah, Istighfar dulu. Istighfar. Terima kasih. Rentangkan tangan.
Si mana kita? Di ada pangeran Tukar Pinjer, kepundingnya di sini. Intinya untuk mengayomi semua masyarakat, mengayomi desa, mengayomi daya-daya yang hadir nantinya di tempat ini. Yang lebih utama adalah untuk para santri yang belajar. Itu harapannya di masa depan, di masa akhir zaman ini ada orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan para ulama, perjuangan semua para ulama, para guru-guru yang masih hidup maupun yang telah mendahului. Mungkin nanti kamu bisa pasang-pasang sebuah simbol ataupun bangun sesuatu yang mungkin entah dibuat taman atau taman-taman kecil yang mungkin hanya buat tenger aja. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu istiqomah, kamu terus berjalan ke depan, nanti kamu bisa melewati ujian dan cobaan yang ada yang akan merupakan kehidupan dan kehidupan yang akan datang. Insya Allah nanti ada sebuah hal yang mungkin pangeran tanam di tempat ini dengan sebuah barcode ataupun sebuah simbol yang nanti akan dibawa dari Lampung ditaruh di tempat ini. Intinya buat cagar budaya di daerah Kuningan. Oke, bisa dilihat lokasi depan area yang mau dikunjungi mana. Nanti aku tak ambil juga.